Oke, ketemu lagi di mata kuliah praktikum bahasa rakitan dan microprocessor ya. Untuk pertemuan ini kita akan belajar untuk akses langsung ke hardware ya, karena emang kita menggunakan Intel 8086 terlalu rumit untuk masuk akses input output sensor dan sebagainya. Maka untuk pertemuan berikutnya adalah kita menggunakan microcontroller ya. Nah, di sini kita menggunakan microcontrollernya jenis dari Arduino ya, di mana Arduino ini termasuk dalam microcontroller yang terdiri dari ada CPU-nya, ada memori juga, ada input output yang bisa dikontrol dengan pemrogramannya. Jadi Arduino ini diprogram untuk mengatur kapan input masukannya dan keluarannya outputnya dan disimpan di dalam memori ya. Nah itu dan lebih gampang diprogram, dan dia untuk koneksikan ke komputer pun juga cuma membutuhkan yang namanya USB dan membutuhkan tegangan sekitar 5 volt. Ya seperti di teori kita menggunakan udah masuk ke CPC hardware Nichols Intel 806888. Nah, untuk di praktikumnya kita digantikan dengan Arduino. Nah, kali ini kan pengenalan Arduino ya. Ini adalah port Arduino Uno ya. Jadi kalau Anda mungkin udah ada beberapa teman-teman yang udah menggunakan Arduino, atau ada beberapa mungkin teman-teman yang belum sama sekali menggunakan Arduino gitu ya. Nah, kelebihan dari Arduino sendiri kita tidak tidak repot dari seorang programmer, karena tidak udah sudah with di dalam satu board ya. Artinya udah dalam satu board ini tinggal memprogram saja input output, atau nanti bisa dikoneksikan sensor dan sebagainya. Kemudian di Arduino sendiri juga sekarang udah enak juga, jadi tidak perlu membutuhkan suatu PCB yang disolder, tapi butuh dengan cuman ini kan bisa nggak paten ya, bisa dicabut kapanpun lagi dibutuhkan gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan PCB kan harus menggunakan harus di harus di solder gitu ya. Tidak perlu, hanya membutuhkan beberapa jumper gitu ya. Nah ini adalah namanya project board ya. Nah, karena kemudian selanjutnya setelah Anda sudah mempunyai project board, kemudian mempunyai Arduino-nya sendiri, selanjutnya adalah men-setting Arduino itu sendiri di dalam komputernya. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan Linux, Anda bisa langsung masuk ke situs ke playground.arduino.cc /learning/linux ya. Ini bisa mengambil, kemudian untuk mengasih window ke COS modelian. Kemudian untuk instalasi Windows, pertama pasang Arduino Anda ke port USB, ya tinggal dicolokkan. Bisa kalau Windows 10 udah auto play ya, jadi nggak usah diinstal lagi. Kalau misalkan kalau Windows 7 ini untuk membutuhkan diinstal dulu. Kalau misalkan tidak terdeteksi ya nanti ada driver untuk memasukkan betul-betul driver untuk biar si Arduino itu kebaca dalam hardware-nya. Atau bisa langsung menggunakan device manager ya, dengan menggunakan my computer, kemudian property, kemudian device middle, kemudian cari default icon ini ya, kedetek Arduino-nya kalau menurut Arduino. Kemudian lanjutnya itu untuk memprogram Arduino-nya itu dibutuhkan dengan Arduino IDE. Jadi Anda bisa mendownloadnya langsung di situs Arduino-nya, atau bisa melakukan instalasi, atau dengan ada yang namanya yang perlu tidak ada portable yang tidak perlu diinstal. Cuman kan ada yang namanya portable, tidak ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu kan tidak perlu diinstalasi, langsung kita buka saja. Tapi kalau kekurangannya kan nanti ada beberapa file yang tidak kebaca, yang tidak bisa diperlukan. Kadang-kadang suka error ya ketika running di compile gitu ya. Oke, ini adalah bagian dari
tampilan ID apa namanya bagian dari Arduino IDE, di mana di sini ada saya sengaja dikasih tulisan di sini ada verify. Ini adalah versi verify untuk compile. Jadi kalau ketika codingnya udah di oke, kita di compile. Kalau misalnya kalau kita di EMU 8086 itu kan tinggal di compile ya atau di run gitu ya. Kemudian di sisi upload, di sini ada yang namanya upload. Upload ini berfungsi mengupload sketch. Sketch itu adalah coding yang ada di IDE-nya ini. IDE itu nama sketch. Itu untuk mengupload musim untuk upload ke dalam buat Arduino-nya. Walaupun kita tidak mengikuti tombol verify. Kemudian berikutnya ada new thread, ya new. Ini klik new atau bisa klik menu di sini. Ini semua ini new thread itu ada untuk sampai seperti editor ya itu programnya. Jadi untuk baru di blank itu new thread. Kemudian save sketch seperti itu untuk menyimpan, nge-save kita kerjaan kita, mau di-save tidaknya gitu ya. Kemudian ada serial monitor. Serial monitor fungsinya membuka interface untuk komunikasi serial. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Kemudian ada keterangan aplikasi, pesan-pesan dilakukan ya di sini tentang scratch yang muncul pada bagian ini. Misalkan ketika kita mau compile. Kemudian ada informasi port yang digunakan atau error tidaknya nanti ada informasi di sini. Ya, kemudian kita langsung ke berikutnya. Nah, ini adalah contohnya untuk project lab pleasure. Di sini ada yang dibutuhkan adalah project board, kemudian ada LED sendiri, ini cuma warna merah, kemudian ada resistor 100 ohm, kemudian jumper wire ya. Nah, ini resistor ini termasuk dalam jenis komponen pasif ya. Jadi dia bekerja tidak membutuhkan aliran listrik, justru dia menghambat gitu ya. Kemudian kalau LED ini kan komputer aktif, ya termasuk jenisnya dioda. Jadi dia aktif ketika mendapatkan arus. Kemudian dapat arus pun juga tidak terlalu besar. Kalau besar nanti akan rusak, akan putus atau bocor. Dan fungsi resistor di sini akan mengurangi tahanannya. Misalkan seharusnya dari 5 volt, kemudian dari Arduino kita masuk ke sebelum kita masuk ke sini kita ditahanin dulu dengan 100, misalkan akan mengurangi masuk ke sini, jadi nggak full gitu ya. Jadi mengurangi, ditahan dulu biar nggak bocor. Jadi untuk penghubung pakai jumper atau jumper. Nah, seperti kayak pemrograman seperti biasa, menggunakan biasa kan menggunakan hello world ya, misalnya di PHP, misalnya hello world kita pertama untuk menampilkan. Nah, kalau misalkan di Arduino, misalkan untuk hello world itu menggunakan LED berkedip misalnya. Nah, di sini untuk bagian pertama pelan Arduino kita akan menggunakan LED berkedip ya, pada pitlock. LED ini sikat nilai emitting diode ya, jadi termasuk dalam anggota dioda. Ya di sini ada dua kaki positif dan negatif, sehingga pemasangannya tidak boleh terbalik. Jadi pas terbalik maka tidak akan ada arus yang mengalir pada LED. LED tidak menyala. Ya, Arduino ini bekerja pada tegangan 5 sampai 12 volt. Ya. Dengan makanya kita harus tahu berapa, jangan kebanyakan gitu ya. Makanya kan cukup kita menyambungkan pakai USB ke dalam PC kan antara 5-12 volt kan, makanya tidak yang langsung ke AC gitu ya, PLN itu akan dibuang. Ya, kemudian LED memiliki tegangan yang disebut dengan forward voltage ya, di mana tegangan dan tegangan dibutuhkan LED untuk bisa menyala dengan baik. Nah, ukuran resistor yang di sini adalah 100 ohm hingga 100K. Dibaca ohm satuan resistensi hambatan. Maka resistor makanya LED-nya akan semakin redup. Jadi kalau misalkan kelebihan malah nggak menyala sama sekali kalau resistornya terlalu gede tahanannya. Ya, artinya kan seperti kalau kita di air, di bendung gitu ya, semakin bendungnya padat ya nggak sama sekali keluar air gitu ya. Tapi kalau nggak di bendung kan langsung semua gitu keluar. Contohnya untuk vakum ini seperti ini. Ketika Anda sediakan yang namanya board, kemudian dirangkai seperti ini, di mana ada ini masuk ke pin 8 gitu ya. Di sini ada LED, ada resistor, kemudian di jump. Ini ada tahap-tahapan dalam Anda kalau misalnya mempraktekkan langsung, karena ini kalau kita ada praktek online, jadinya kita menggunakan supaya bantuan Proteus saya. Jadi kalau misalnya Anda mempraktikkan boleh langsung, ini tinggal tahap-tahapannya.
di mana pasang kaki positif LED di G4 ya, di G4 nih, berarti G4. Dan kaki negatifnya di G3. Di G3 ini G4 positifnya. Kemudian setelah itu hubungkan salah satu kaki resistor pada lubang C3 ya, di C3. Kemudian kaki satunya ke lubang kolom pertama di kanan. Ya, sini. Kemudian ambil kabel jumper lalu sambung ke lubang J4. Oke. Kolom kedua di kanan, kemudian ambil jumper sambungkan satu lubang ke kolom pertama seperti ground. Salah satu ini adalah ground untuk Arduino-nya. Kemudian ambil jumper sambungkan ke salah satu lubang kolom kedua soket 5 volt di Arduino-nya untuk dapat tegangannya. Ya, kemudian itu kemudian untuk selanjutnya untuk membuat programnya kita menggunakan yang sudah saya bilang tadi menggunakan Arduino IDE, otomatis akan muncul sketch seperti berikut. Jadi ketika saya buka saya ketik ya, saya misalkan saya buka dengan Arduino IDE. Ketika saya masuk ke start, kemudian saya masuk ke Arduino-nya, nah akan tampil seperti ini. Dia otomatis seperti yang dicontohkan di modul, dia akan muncul ada push setup dan push loop. Jadi kalau push setup ini fungsinya untuk ketika untuk melakukan fungsi wajib harus ada dan wajib ada dua-duanya setup dan loop, di mana setup itu digunakan untuk inisiasi program, fungsinya hanya dijalankan supaya itu ketika program pertama kali dijalankan, ketika Arduino dihidupkan. Kemudian ada fungsi loop yang terus-menerus looping program hingga Arduino dimatikan. Nah, di atas di sini contoh salah satu program untuk menghidupkan yang namanya menghidupkan si Arduino-nya. Kemudian kita lewatin aja ya, kita langsung praktikum saja. Ini contohnya ada setup pin LED output untuk langsung keluaran. Kita contoh aja langsung ke Arduino-nya. Nah, kita menggunakan simulasi menggunakan Arduino menggunakan Proteus ya. Jadi saya buka dulu Proteus-nya. Saya yang gunakan Proteus-nya Proteus 8 profesional ya. Oke, ini Proteus. Ya, ini ada Proteus desain di 8,0. Kalau Anda bisa lebih boleh, silahkan, nggak masalah. Silahkan bisa mengkonfigurasi Arduino-nya. Jadi setelah diinstal nggak usah diajarin ya, Anda bisa tinggal install gampang lah ya. Kemudian ketika udah ke sini, nyampe ke tampilan si Proteus-nya. Nah, Proteus di sini fungsinya untuk membuat rangkaiannya. Jadi kalau andaikan kita menyusun komponennya, boardnya, sama USB-nya, itu kita menggunakan Proteus-nya. Ini sebagai pengganti hardware-nya, kan simulator namanya. Jadi pertama klik File, kemudian New Project. Ya, New Project, kemudian masukin project-nya. Nah, project-nya misalkan kelas B misalnya. Kelas B. Kemudian di sini simpannya di mana? Saya simpan di sini C user Lenovo dokumen untuk menyimpan dokumennya. Kemudian setelah ini ketika kita klik next, kemudian pilih in default. Ini pilih create dulu ke schematic from select template, kemudian default, kemudian next. Ini untuk schematic ya, untuk rangkaian. Karena saya tidak membutuhkan PCB, dari sini don't create PCB layout. Ini tinggal diklik, kemudian Anda diklik next. Nah, ini tinggal next saja. Ini ada stage, schematic, layout, dan firmware. Ini tinggal dipilih. Oke, udah masuk ke sini ya. Udah masuk ke sini, kita lihat ke modul biar. Oke. Kalau udah masuk ke tampilan, selanjutnya kita butuh beberapa rangkaian. Ya, tadi kita butuhkan rangkaiannya adalah Arduino, LED, kemudian resistor. Nah, untuk khusus Arduino, ketika untuk memasukkan Arduino ke dalam Proteus, ya, masukkan Proteus.
Nah, ini membutuhkan yang namanya library. Jadi library-nya belum ada. Gitu. Jadi kalau untuk masukin library pertama kali, Anda siapkan library-nya. Saya udah punya library, Anda bisa download langsung. Ya, kita lihatin saja. Nah, saya nyimpen library-nya ada di data, kemudian saya ada di kuliah, kemudian ada di Unsada, kemudian ada di ada di assembly ya. Assembly saya punya di Arduino library Proteus. Nah, di sini saya punya library file. Nah, ini punya dua, Arduino IDX sama Arduino Lib. Ini masukin copy ini kemana? Ini copy, ya copy. Kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang namanya install library Proteus-nya. Kebetulan saya adanya di C. Kemudian ini jangan lupa dibuka hidden file-nya ya. Seperti yang ini kan hidden file. Ada yang yang abu-abu hidden file. Kemudian setelah dibuka yang namanya si hidden file-nya. Kemudian kita pilih yang namanya all user ya. User dulu, kita buka user. Kemudian all user. Kemudian cari yang namanya Lab Center Electronic. Ya, Lab Center Electronic. Nah, ini adalah bawaan dari instalan dari Proteus-nya. Kemudian nah ini ada nama Proteus 8 profesionalnya. Ini adalah aplikasinya. Diklik 2 kali, kemudian cari yang namanya library. Nah, baru kalau di sini copy paste. Nah, di paste. Karena saya udah dimasukkan, jadi saya mau paste lagi. Kita cari Arduino lib-nya. Nah, Arduino IDX lib. Nah, kalau ini udah ada, ketika kita manggil di Proteus-nya, itu Proteus-nya. Nah, ini masih ke Proteus, kita langsung klik place ya. Place. Pastikan Anda mengkliknya masih di posisi untuk di sini. Ya, ini command mode. Ketik P, kemudian kita cari Arduino-nya. Arduino. Nah, ini kalau labelnya belum ada nggak nol. Di sini Arduino-nya. Kemudian saya pilih Arduino, misalkan saya pilihnya Arduino Uno ya. Arduino Uno ya. Atau oke, boleh Arduino Uno ya. Arduino ini. Arduino Uno R3. Kemudian kalau udah tinggal di OK. Nah, ini dari sini library, masukkan lagi. Yang kita butuh lagi adalah yang kita butuh adalah resistor ya, LED sama resistor. Kita langsung ke Proteus-nya. Kita P lagi. Di sini ada resistor res. Tinggal res, ya klik seperti ini. Ini ada untuk ini tampilan simbol resistornya. Ini adalah di PCB-nya seperti ini. Klik OK. Kemudian dapat LED. Udah, sekarang tinggal LED. LED-nya LED. Nah, LED-nya misalkan yang green misalkan ya. Anda tinggal green aja. LED green. Ini tinggal di OK. Nah, selanjutnya butuh yang namanya jumper ya. Ini jumper negatif. Kita masukin jumpernya. Jumpernya ada di tempat ini. Terminal mode. Untuk terminal input, output, power, dan jalan. Kita klik outputnya, jalan, klik, masuk ke sini. Oke. Selanjutnya klik ini lagi untuk yang pilih command mode ya. Oke, command mode. Kita masuk ke Arduino-nya. Klik, masuk ke sini. Nah, biar kakinya ke sana, ini klik ke sini dulu, klik ke panas semua. Nah, klik kanan kita pilih rotasi clock, clock right. Kemudian yang kita butuhkan, sambungkan yang namanya si LED-nya kita keluarkan. Klik dulu di sini LED-nya, klik ke sini. Ya, kemudian kita masukin resistornya.
resistor di sini biar mengurangi tegangan dari apa namanya dari LED-nya, masuk out tegangannya. Ya masukin ke 8 sini. Kemudian yang ini masukkan ke dalam ininya kakinya. Ini tinggal klik ini panahnya ke sini. Kayak ini kan 100K ya untuk yang resistornya. Kita rubah ke dalam 100 ohm, berarti tinggal klik 10K-nya, kemudian ganti 100. Ini 100 ohm kalau nggak pakai K. K itu kilo ya. Oke. Nah, setelah ini Anda udah selesai nih. Andai kan Anda udah merangkai rangkaiannya, udah ditambah sama-samanya, udah kayak ini apa ini adalah boardnya, ini Arduino-nya. Nah, sekarang tinggal mengontrol untuk outputnya dioperasikan dengan menggunakan pin 8, pin 8. Kemudian resistor, kemudian di sini LED-nya biar menyala. Nah, kemudian setelah ini Anda balik cari ke Arduino IDE-nya. Ya, kita nyari ke Arduino IDE-nya. Arduino IDE, kita buka, new Arduino. Nah, tadi kan ada 2. Nah, kita masukin dari situ ada dulu pinnya. Pertama, apa namanya, untuk si codingnya adalah deklarasi dari apa namanya, deklarasi dari si pin. Pin yang digunakan adalah pin 8 ya. Jadi definisi dari definisi dari variabel konstanta. Mungkin konstanta Anda pernah pernah di pemrograman PHP, bisa di Java, biar yang namanya tidak berubah sampai di tipenya integer karena bilangan bulat misalkan ya. Saya misalkan deklarasi dengan nama variabelnya pin, kemudian titik koma, kemudian kita masuk ke dalam tampilan untuk poinnya. Ini kita hapus. Ini komennya ini pakai menggunakan bahasa C ya, jadi dia pakai garis slash 2 kali. Kemudian kita yang pin yang udah di ini kita masuk ke pin pin mode yang dipakai. Pin mode kemudian masukin untuk kan pertama di ini kan ya kan adalah void ya. Ini kita masukin pin LED, ini pin LED nih yang udah deklarasi pin LED. Pin LED. Kemudian karena kita langsung output, ya kalau misalkan kita buat input ya ini input. Nah ini saya sama kayak keluar masuk keluaran kan untuk yang pin itu. Kalau misalnya sensor pakai input nanti kalau buat di sini. Kemudian selanjutnya kita untuk di outputnya, ya kan cuman di loopnya itu di looping, cuman ada dua. Saya untuk ketika si logic 0 dan 1 artinya ketika menyala dan tidak menyala gitu ya. Nah, di sini menggunakan fungsi digital, right? Jadi membaca. Ya, ini tandanya kalau output tandanya dia warnanya warna hijau. Kalau untuk penelitian dari pin itu menggunakan warnanya warna orange. Kemudian digital rate-nya ketika misalkan pinnya, pin LED-nya itu ini dari deklarasi dari atas ya, pin LED-nya itu deklarasi duluan. Kemudian ketika high atau yang namanya ketika logic 0 ya, I1 sorry. Kemudian waktunya di waktu saya set dengan 500 second, artinya kurang dari setengah detik ya untuk bekerjanya itu. Kemudian setelahnya membuat yang namanya untuk yang low-nya. Low-nya penting copy paste aja. Paste masuk di sini. Nah, ini masuk ke low-nya atau logic 1 ya, yang tidak menyala. Kemudian kalau udah
Anda tinggal di compile atau stress atau di verify. Apakah ada yang salah dari coding yang kita kita udah program? Kita klik scratch-nya. Nah, kita save dulu. Savean kita yang ini, nama script-nya apa? Misalkan saya simpen di after UTS, namanya misalkan let, ya, namanya let saja. Kemudian saya save. Kita lihat ada yang salah tidak. Nah, di sini ada inlet permission pasif. Di sini ada yang salah. Terus salahnya di baris ke exit 11. Pinma konstan consist pilot permisi dia salah di situ. Consist let 1 consist integer. Oh sorry ini sorry ini ada pinnya. Kita lihat di sini ya, pinnya ketahuan berapa. Di sini ya gunakan pin 8 ya. Pin 8 berarti di sininya kita masukkan adalah pin LED-nya sama dengan 8. Coba pin yang gunakan adalah untuk LED itu, untuk output LED-nya itu untuk output ini ya. Ini adalah pin 8. Oke, copy lagi. Oke, tidak yang salah kalau seperti ini. Nah, kemudian gimana cara masukin ke sininya? Menghubungkan antara anggaplah ini di program ke dalam Arduino-nya. Karena ini kan pakai simulator, berarti kitanya klik dari sini. Ini klik Arduino-nya, jadi saya ini klik dari sini, klik 2 kali. Nah, sampai seperti ini. Nah, kita masuk ke program filenya. Di mana yang namanya kasih compile yang tadi. Caranya Anda klik program file, klik program file sini, kemudian cari ke divisi. Saya masih DC, kemudian user, kemudian saya pilih di user saya Lenovo, user komputernya ya. Komputer yang saya, kemudian Lenovo. Kemudian saya cari di app data ya, app data. Nah ini harus ada yang nama hidden file-nya dilepas gitu ya, dilepas. Jadi ini bisa kelihatan data, kemudian pilih lokal, kemudian pilih temp, kemudian pilih build. Nah ini build. Dan nanti tadi namanya adalah select ya. Jadi caranya adalah lab yang inno.hex. Ini model ada, tinggal diikutin. Nah, oke. Oke, setelah ini Anda mengetes nyalanya gimana? Nah, Anda tinggal klik dari sini. Ya, tinggal nyala sini, klik jadinya. Nah, seperti ini udah nyala ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke pertemuan pengenalan Arduino. Jadi kalau ada pertanyaan silakan Anda bisa bertanya di classroom langsung, atau Anda bisa komen di YouTube-nya, atau Anda bisa komen di bisa di WA group ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di selanjutnya di praktikum di praktikum